أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala ta'ala azza wa ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Silakan. Wa usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, apapun yang terjadi, yang kita alami, mari kita jadikan tempat kita mendekatkan diri kepada Allah. Di saat kita memperoleh nikmat seperti saat ini, mari masih diberi kesehatan, kesempatan, masih ada iman. Mari kita memuji Allah, bersyukur atas segala karunia-Nya itu. Kalau kita dalam keadaan kekurangan, apakah menyangkut kesehatan, menyangkut kebutuhan, rezeki dan lainnya, mari kita bersabar. Juga itu menjadi jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada baginda Rasulullah doa dan salawat kita, salam, semoga Allah limpahkan rahmat kasih-Nya kepada beliau, pada keluarganya, para sahabatnya dan juga kita umatnya. Semoga kelak di akhirat nanti kita diakui sebagai bagian dari umatnya yang diperkenankan masuk dalam barisannya bersama kedua orang tua kita, para guru-guru kita, dan Allah izinkan beliau diberikan syafaatnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, pada Allah sudah setahun pandemi melanda dunia dan juga semakin banyak bencana alam di Kalimantan, gempa bumi di Sulawesi Barat Mamuju, kemarin di Sulawesi Utara juga terjadi gempa. Telah rusak kehidupan di darat dan di laut. Kita dapat menyaksikannya. Zahara fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas.
karena ulah manusia sendiri? Apakah karena ulah dalam eksploitasi alam, tidak menjaga lingkungan, maka kita menemui banyak banjir? Atau karena kita tidak amanah dalam menjalankan perintah Allah, kezaliman terjadi di mana-mana, kebenaran sulit untuk diperjuangkan. Ini bagi kita sebagai umat yang beriman adalah cobaan. Apakah kita masih mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tidak ada keadaan yang dapat menghalangi kita untuk kembali kepada Allah. Memang seperti hari ini kita Jumatan dengan bermasker, menjaga jarak, tapi itu tidak menghalangi kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jalan, karena tidak ada beban yang Allah berikan kepada kita kecuali ada kemampuan bagi kita untuk menjalankannya. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, bencana silih berganti, pandemi tidak berhenti, jiwa kita setiap saat terancam. Kalau kita tidak berbuat, jiwa kita pun terancam. Kalau kita berbuat sesuatu, sama saja. Jadi lebih baik kita mengambil inisiatif untuk melakukan kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita dan lingkungan kita. Boleh jadi banyak harta yang sudah dikumpulkan dan banyak kita saksikan saudara kita yang kaya, yang berpunya. Dengan COVID ini dia tinggalkan harta, belum sempat untuk menginfakkan untuk bekal akhiratnya, belum sempat untuk mewakafkan sebagian hartanya. Sayang. Nah, ini hendaknya ujian ini semakin dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan kualitas persiapan kita untuk akhirat kita. Bukankah itu baik bagi kita jika kita semakin dekat dengan adanya pandemi ini kepada Allah? Teman-teman yang dirahmati Allah, namun dalam hal ini tuntunan agama diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia dunia dan akhirat, yang disebut dengan maqasid syariah. Salah satu di antaranya adalah agama ini menjaga jiwa manusia. Jangan sampai terbunuh. Oleh karena itu ada banyak peraturan bagaimana kehidupan manusia tetap bisa berjalan berlangsung. Kalau ada yang mengancam atau ada yang mengambil, maka dia akan dihukum dengan sanksi. Atau untuk menjaganya maka harus mengonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib. Nah, dalam keadaan pandemi seperti ini, penyakit yang mudah menular, maka syariat petunjuk Allah dan Rasulnya adalah kita berusaha semaksimal mungkin menghindarinya, berusaha semaksimal mungkin untuk mencari obatnya atau mengobati apabila sudah mengenai. Pemerintah juga berusaha sebagai tugasnya bagaimana membebaskan masyarakat daripada pandemi ini. Alhamdulillah tidak ada vaksin. Menurut para ilmuwan BPOM, Majelis Ulama, itu adalah aman.
untuk dan membantu, walaupun nilai kemanjurannya agak rendah, tapi itu salah satu jalan yang ada untuk menjaga imun kita agar tidak terpapar. Kalau kita melakukan itu, maka kita telah menjalankan perintah agama untuk menghindari hal-hal yang dapat mencelakakan diri kita. Wala tulqu biaydikum ila tahluka. Jangan membiarkan dirimu dalam kehancuran, dalam kebinasaan. Jemaah yang dirahmati Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ahlinya, para ilmuwan yang menangani bidang itu apabila tidak tahu. Saat ini yang ada adalah ilmuwan kita mengatakan bahwa itu ada efeknya secara positif untuk mencegah dari pandemi. Yang kedua itu adalah perintah. Yang pertama itu adalah perintah agama. Yang kedua, pahala juga kita bisa dapatkan karena kita menaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Karena agama memerintahkan kita untuk menaati penguasa selama tidak dalam rangka maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah, dua hal ini saja itu menguatkan bahwa menerima vaksin itu tidak ada salahnya. Bahkan bisa jadi sampai pada hukum wajib, karena la dharar wa la dirar. Tidak boleh ada kemudaratan pada diri sendiri, itu kaidah dalam hadis Nabi. Wala dirar, dan juga tidak memudaratkan orang lain. Jadi menjaga kesehatan itu wajib hukumnya. Mengonsumsi makanan yang sehat, yang halal, thayyib, itu wajib hukumnya. Jemaah yang dirahmati Allah, namun sebagai kita orang beriman, itu bukanlah kepastian, itu hanyalah jalan, itu hanyalah syariat. Karena kesembuhan dan keselamatan ada dalam kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan obat. Tidak ada obat yang menyembuhkan kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita ikhtiar, karena ikhtiar inilah wujud kemanusiaan kita dan wujud kehambaan kita. Kalaupun ternyata keliru, kita sudah dapat pahala karena kita telah menjalankan perintah agama. Kita taat kepada Allah. Soal umur ada di tangan Allah. Maka mari kita jaga kesehatan kita. Mari kita semakin kuat untuk menjaga juga kesehatan saudara kita. Memakai masker itu untuk membantu orang lain, tidak hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi terbentuk amal baik bagi orang lain. Bahkan boleh jadi tidak memakai masker itu amal buruk kita kepada orang lain, dan mungkin tidak sempat lagi kita minta maaf apabila ternyata kita yang membawa virus itu. Maka mari kita jaga, mari selalu kita memakai masker agar bukan kita menjadi sebab, karena itu bagian daripada dosa. Meskipun mungkin tidak sengaja, tapi apabila sudah tahu ilmunya, bisa menjadi sebagai media pembawa karir, maka itu sebuah kesalahan. Kalau itu kita sadari sebuah kesalahan, maka itu adalah perbuatan dosa. Maka sebenarnya kita kalau ingin beramal baik, beramal soleh, salah satunya pakai masker. Itu menyelamatkan banyak orang. Mudah-mudahan pandemi ini
memberikan kekuatan iman pada kita, karena tidak ada lagi tempat bersandar kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi ini juga menguatkan solidaritas kita bersama, karena tidak ada lagi yang bisa membantu saudara kita, teman kita, ketika kita lihat, kita saksikan kecuali kita yang terdekat dengannya. Maka banyak sungguh sangat besar. Mari kita manfaatkan, semakin mempersiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, kalau kita selamat dari pandemi ini di dunia ini, atau di masa akan datang di akhirat nanti, dengan kebaikan-kebaikan yang kita tanam dalam menjalani ujian ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa fa'al mustaghfir. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman hada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami datang kepada-Mu ya Allah. Kau menguji kami pada saat ini, maka ya Allah berikanlah taufik-Mu bagi kami agar dapat lulus daripada ujian ini. Berikanlah kesabaran bagi kami agar dapat tetap dalam ibadah mengabdi kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan semua yang Kau datangkan pada kami sebagai batu loncatan untuk merapat mendekat di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami sadari kami banyak dosa, banyak maksiat, banyak melakukan kesalahan zalim terhadap diri kami. Maka ya Allah ya Tuhan kami, hanya Engkau lah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk kami. Tiada maksud kami tidak menentang Engkau, tiada maksud kami untuk membangkang dan bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Namun ya Rahman, kami belum mampu menentukan hawa nafsu kami, belum mampu menjadikan ego kami di bawah kendali kami. Maka ya Allah, Engkau lah Zat yang Maha Pengampun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal huzam wa na'udzubika min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min as-salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la tu'tullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa